ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. Ma'asyiral muslimin ibadallah, sebenarnya kita lebih tepat untuk mengambil faidah dari syekhna dan juga dari itu, yakni murid-muridnya Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, seperti Al-Ustaz Abu Taubah atau Ustadzuna Ustadz Sa'id hafizahumullah. Ini lebih tepat untuk kita ambil ilmunya. Mereka adalah para qudama dan Masya Allah kita bisa hadir di ma'had ini, ma'had Imam Muqbil, yang satu dari ucapannya itu, dari sekian ucapan beliau, jujur saja menginspirasi saya untuk dalam hal berdakwah itu memiliki semangat. Di antaranya adalah yang sering terngiang-ngiang, walaupun hanya mendengar dari kasetnya saja dari Syekh Muqbil, Imam Muqbil, bahwa dakwah ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa, milik Allah, bukan milik fulan wa alan, sehingga tidak pantas fulan wa alan berupaya untuk menghentikan dakwah ini, mengatur dakwah ini, mengomando dakwah ini. Oh, si fulan tidak berhak untuk berdakwah, sedangkan yang ini karena dekat dengan dirinya berhak untuk berdakwah. Ini tidak pantas, karena dakwah ini milik Allah. Maka bersemangatlah, khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya, terus bersemangat dalam dakwah ini. Adapun faedah yang barangkali saling mengingatkan di antara kita adalah bahwa kita hidup di satu situasi di masa-masa fitnah yang terkadang fitnah itu demikian menenggelamkan mereka-mereka yang tidak mawas diri. Fitanan ka qit'i laili mudlim, demikian kata Rasulullah SAW. Maka banyak yang berjatuhan dengan fitnah ini. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dalam keadaan kufur. Hitungannya bukan lagi hitungan bulan atau tahun, tapi hitungannya benar-benar sudah hitungan jam. Seseorang kadang-kala tidak tahu hal-hal yang seperti itu terjadi. Dulu mereka demikian bersemangat di dalam dakwah, bersemangat di dalam sunnah, tapi kemudian kita mendapati mereka berjatuhan. Dulu begitu ikhlas dalam dakwah, Masya Allah, ya, 1-2 orang dihadapi dakwah ini, tapi begitu sudah banyak, ya, Masya Allah, minta berbagai syarat untuk di dalam dakwah ini. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Maka kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dari berbagai perkara seperti itu. Dan Allah sudah mengingatkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian kepada fitnah yang apabila Allah timpakan bukan hanya kepada mereka yang melakukan fitnah saja akibat ini, tapi kepada siapapun yang ada pada saat itu akan terkena akibatnya. Para mufassirin banyak memaknai fitnah ini. Di antaranya adalah kesyirikan.
Maka takutlah kepada kesyirikan. Yang apabila Allah timpakan ukubat dari kesyirikan itu bukan hanya pelaku kesyirikan saja. Semuanya akan terkena. Sehingga ahlus sunnah, ahlu tauhid adalah orang yang begitu mengkhawatirkan akan terjadi pada dirinya. Sebab tidak ada yang selamat, tidak ada yang kebal dari berbagai kesyirikan. Lihat saja bagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan bahkan kepada seorang yang begitu kuat, kokoh imannya, Abu Bakar As-Siddiq, tentang hadis yakni syirku fikum, la syirku fikum akhwa min dzibin namal. Yang kemudian asbabul wudu cuma di doa minta perlindungan kepada kesyirikan. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kepada siapa Rasulullah mengatakannya? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq hadil ummah. Ngeri. Kenapa? Karena orang sekuat Abu Bakar As-Siddiq telah diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kesyirikan di tengah-tengah kalian itu lebih akhfa, lebih halus dari langkah-langkah semut. Nah, itulah anak-anak. Pernah dengar langkah semut kan? Pernah dengar enggak? Pernah dengar langkah semut? Seperti apa? Wah, peletak-peletuk begitu. Hatta pakai mikrofon yang peka sekalipun langkah semut tidak bisa didengar. Begitu halusnya. Sehingga pantas diajarkan kita semuanya oleh Nabi kita alaihissalam doa meminta perlindungan dari kesyirikan. Apa? Biar gak ngantuk aja. Itulah apa doanya? Diajarkan kalau Ustaz kita. Allahumma inni a'udzubika an usyrika lima. Nah, hakada. Itulah. Diajarkan bagaimana Rasul mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ma'asyiral muslimin ibadah lebih-lebih lagi di tengah-tengah kaum muslimin secara umum yang tadi disebutkan oleh Ustadzuna Abu Taubah hafizallahu taala. Bagaimana tidak pahamnya manusia tentang hakikat kesyirikan. Walaupun mungkin di tengah-tengah manusia dikatakan sebagai alim. Sebagai orang alim. Bagaimana tidak? Dikatakan sebagai seorang yang paling alim sampai dipuji karena otaknya katanya seluruhnya isinya kitab. Itu ada ustadz YouTuber muji orang ini karena katanya isinya kitab semua. Apa yang dia katakan? Jangan gampang-gampang musyrikan. Yang namanya keris-keris itu apa bedanya dengan HP? Ya subhanallah, viral di tengah-tengah umat. Jadi mereka anggap nggak apa-apa kita minta perlindungan kepada keris digantungan. Sebagaimana kita tergantung hidup kita dengan HP. Sampean rawono HP, saya kan Jawa terus begitu tuh orang alimnya ini. Sampean rawono HP, ya kelimpungan katanya begitu kan. Lah beda Gus antara HP dengan keris. Mana ada HP tiap misalkan malam Jumat Kliwon dicuci. Atau di tiap bulan-bulan tertentu dicuci. Lah ini keris kan cucu diagungkan. Menunjukkan bahwasanya mereka tidak paham tentang hakikat tauhid. Pantas Ar-Rasul alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, apa yang dipesankan oleh Nabi kita alaihi wasallam? Innaka ta'ti qaumin min ahlil kitab. Terus falyakun awalu tad'uhum ila tauhidullah, ilahi tauhid. Engkau akan menghadapi, akan berjumpa dengan ahli kitab. Padahal kita semuanya tahu ahli kitab itulah orang yang paling alim tentang kitab mereka. Tapi kenapa diperintahkan oleh Nabi, hendaknya engkau menjadikan seruan kau kepada mereka yang pertama kali adalah kepada tauhidullah. Menunjukkan ahli kitab itu nol potol dalam urusan tauhid.
Nah, bukan zaman sekarang aja 0 potol itu. Dulu sudah 0 potol. Nah, ahlu tauhid seperti itu. Ahli kitab pun seperti itu. Kosong dari pemahaman tauhidnya. Sehingga kata para ulama, hikmah di mana Mu'adz diutus untuk itu adalah karena mereka tidak ngerti tentang hakikat tauhid. Dan bisa jadi orang yang dianggap alim di tengah-tengah umat tidak ngerti tauhid. Nah, penjelasannya sebagaimana kata Ustadzuna tadi, ya dibaca sendirilah bagaimana Masya Allah para ulama menulis berbagai faidah tentang akidah, tentang tauhidullah. Dan kita jangan menganggap remeh perkara ini. Jangan menganggap kecil. Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Baz wallahu alam, dari mereka-mereka yang pernah menghadiri durus-durusnya, selama hidup beliau 9 kali menghatamkan